Ada sukacita ya, saya nggak akan khotbah lama-lama ya, karena tadi sudah khotbah ini ya, luar biasa. Dari dua ibu saya tadi dengar, lebih preman dari saya ternyata ya. Saya walaupun preman gini nggak pernah tonjokin tukang ojek ya, nggak pernah ya. Apalagi juga Cik Fani tadi saya kaget, waduh ternyata kalau nggak terima orang sampai seperti itu ya. Kita percaya nanti di Victoria akan banyak kesaksian preman-preman bertobat nanti. Kita akan melihat ya. Saya juga bersyukur ada banyak, waktu saya pelayanan di Manado ada seorang suami ya, seorang suami dari orang yang hadir itu bilang gini, makanya kok berubah istri saya, oh ternyata sumbernya dari Ibu Eli. Puji Tuhan, saya bilang kok bisa tahu ya? Dia bilang karena saya hafal suaranya Bu Eli. Saya kepingin tahu. Tiap kali saya pikir istri saya berubah minum obat kali ya. Ternyata dia kepingin tahu istrinya ini berubah kenapa. Kok tadinya seperti radio rusak, ini diam bisu 1000 bahasa. Ternyata dia selidiki, dia pikir istrinya lagi minum obat. Ternyata dengar khotbahnya ibu ya, suara saya khas katanya, keras Bu Eli ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saya cuman kasih tip. Minggu lalu saya dapat ayat ini dan ini mulai saya bagikan saudara. Ini ayat yang membuat kita sadar hari-hari ini jangan sampai ya kita ini ditipu oleh iblis. Yuk kita baca ayat ini, Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 ya. Karena saya nggak akan khotbah lama, saya cuma akan jelaskan ayat ini. Bahan khotbah saya nanti bisa di skip ya, mungkin nanti garis besarnya aja kalau nggak keburu. Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 ini kaitannya dengan hari-hari ini. Orang harga diri itu bahaya saudara. Orang hanya karena harga diri bisa bunuh diri. Orang harga diri bisa bunuh orang. Orang harga diri itu bisa saling dendam sampai menyakiti, itu hanya karena urusan harga diri. Yuk kita lihat. Karena engkau menuruti firmanku ya, untuk tekun menantikan aku. Kita semua ini lagi tekun menantikan kedatangan Tuhan. Maka aku pun akan melindungi engkau. Kita hari-hari ini pasti dalam perlindungan Tuhan. Tidak peduli saudara mau disakiti, mau keadaanmu susah, ada orang yang nusuk hidupmu dari belakang sekalipun, Tuhan tetap berkata aku akan melindungi engkau ini dari hari pencobaan yang akan datang. Kalau saudara lihat pencobaan akan datang ini sedang terjadi atas seluruh dunia. Dan ini satu kata yang Tuhan ingatkan minggu lalu buat saya, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Waktu saya baca ayat ini, Roh Kudus Tuhan memberikan penjelasan gini, sampaikan kebenaran firmanku ini. Hari-hari ini semua yang sedang terjadi, baik itu pandemi, resesi, perang, ya krisis besar-besaran di dunia. Kalau saudara lihat dunia ini ngeri saudara. Ya, lihat luar negeri Amerika, yang namanya Inggris, yang negara-negara superpower, saudara lihat ya, hari-hari ini sangat menakutkan. Hidup sebagai orang di sana, saya sampai kalau lihat anak saya juga takut-takut. Tapi saya percaya ayat ini, kita sedang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Kita nggak bisa lari saudara, karena ini sedang terjadi atas seluruh dunia untuk mencobai saudara dan saya. Selama kita masih ada di bumi ini keadaan tidak akan lari dari hidup saudara. Itu sebabnya ada satu kata yang kita ingat. Tuhan cuman ingatkan saya waktu dapat peneguhan ayat ini yang membuat saya mengerti. Tuhan cuman bilang gini, ingat loh satu kata, mencobai
mencobai. Jadi krisis, pandemi, keadaan yang makin jahat itu bukan untuk membinasakan, menghancurkan, tapi satu kata Tuhan berkata mencobai. Jadi kita semua yang hari ini diam di bumi ini ngalami ujian akhir. Tangkap saudara, sebelum dunia ini berakhir, kedatangan Tuhan yang kita nantikan segera datang. Dia datang sebagai hakim yang adil. Maka kita semua, siapapun saudara, orang kaya, gelarmu mau 5, mau orang sudah konglomerat, mau siapapun, tidak akan pernah lepas dari satu kata, mencobai. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Dan Tuhan, saya tanya, Tuhan, kalau gitu apa yang perlu kita lakukan di masa ujian akhir? Tuhan cuma ingatkan saya satu hal. Ini yang perlu dipelajari saudara. Waktu saya tanya, Tuhan bilang gini, kamu ingat ya, orang kalau ujian, kalau hidupnya sudah lulus, tinggal nikmati apa? Upahnya, yaitu ini yang aku sedang kerjakan buat anak-anakku. Orang dunia yang tidak mengerti firman, mereka akan kepayahan. Tapi buat setiap orang benar yang mengerti ini ujian, ya ini tadi 2 ibu ini tahu, yang diuji karakter. Dulu aku suka marah. Nah, ini satu kesempatan buat saudara dan saya mulai bangkit di tengah ujian. Jangan fokus dengan alat. Tangkap saudara, kalau keuanganmu dihancurkan hari ini, rumah tanggamu dihancurkan, ekonomimu benar-benar tertutup, sampai engkau berkata, Tuhan, hidup gimana? Ini deposito sudah mulai tiap tahun merosot. Secara akal dunia berkata gini, tidak mungkin kamu bisa sanggup hidup. Kalau saudara dengar prediksi tahun depan, ngeri saudara. Orang bank mulai ngomong dengan saya, tahun depan rumah yang dilelang bank itu jumlahnya banyak sekali. Orang sudah mulai mempilotkan semua perusahaan, pabrik. Semua sudah berkata tidak sanggup untuk bisa melunasi hutang. Apalagi dengan keadaan dunia ini yang semakin parah. PHK jelas akan terjadi besar-besaran. Tapi pesan Tuhan, waktu saya dapat pesan ini, Tuhan cuma ingatkan buat saya, sampaikan ini. Ini cuma masa ujian akhir. Setiap orang benar tidak perlu takut, karena aku sebagai Tuhan Allah akan tetap melindungi orang benar di tengah ujian akhir. Itu yang membuat kita hari ini mengerti. Jadi kalau menghadapi keadaan yang tertutup, saudara jangan pikir hancur mati, tapi hari ini pikirkan ujian. Waktu saya tanya sama Tuhan, kalau ujian, Tuhan bilang ini, kejar kelulusanmu. Nanti lihat ya, orang yang sudah lulus itu hidupnya akan diangkat Tuhan jadi Yusuf di akhir zaman. Orang lain kekeringan, saudara dibuat surplus. Dan cuman Tuhan pesan buat, waktu saya tanya lagi sama Tuhan, terus apa yang Tuhan mau atas setiap kita waktu ujian? Tuhan cuman ingatkan tip yang simpel. Tuhan bilang gini, apa yang aku mau hidup dari anak-anakku? Hiduplah di dalam roh. Setiap tekanan hidup, baik itu keuangan rumah tangga maupun pergumulan tentang anak-anak, itu cuman alatku, yaitu dengan tekanan yang besar aku berharap kedagingan setiap anak Tuhan itu mulai rontok, saudara. Yang namanya daging dimatikan, aku mau setiap anak-anak Tuhan itu hidup secara roh.
Saudara tangkep ya, kalau orang hidup secara roh itu contohnya gini. Waktu saudara disakiti, difitnah, dikatai anjing, babi, kamu memang tidak tahu diri, kita punya loh kuasa. Ya, seperti tadi Bu Ana cerita, mau ditonjok, wah saya kagum ya, kecil-kecil seperti ini bisa nonjok itu ya. Saya bisa bayangin dia kalau tonjok itu sampai badannya lompat itu ya. Saudara percaya bahwa hari-hari ini yang dirontokkan Tuhan dengan tekanan yang makin diperbesar itu cuman kedagingan. Nah, contohnya orang menghadapi dengan roh itu di Galatia 5 ayat 22 kalau nggak salah. Jadi kalau orang hidupnya secara roh, waktu hidupnya disakiti, masih bisa bilang gini, sakit Bu Eli, sakit Bu Eli, saya tidak bisa terima, saya mau bunuh diri. Nah ingat, sakit yang namanya tidak bisa terima, itu pemandangan Tuhan penilaiannya apa? Daging. Saya cuma bilang sama ibu, kalau setiap kali nangis Bu Eli, saya sudah menyerah, saya tidak sanggup hidup sama suami yang modelnya seperti ini. Bertahun-tahun saya sudah muak, enak. Lihat wajahnya enak Bu Eli, jangan dipaksa untuk bertahan. Nanti kalau saudara mau keluar dari satu orang yang enak ini mau nikah lagi, prosesnya sama. Kenapa? Karena yang mau dirontokkan itu dagingmu. Mau cari suami berapa, 4, 5, semuanya akan dihadapi dengan orang-orang yang nek semua. Itu sebabnya saya cuma bilang, lihat ya, kalau hidupmu terus enek, hidupmu ndak akan pernah cepet keluar dari prosesnya Tuhan, dan kau ndak akan terima berkatnya Tuhan. Contoh lagi, ini ngadepi orang disakiti. Jadi kalau manusia roh gimana Bu Eli? Roh itu lemah lembut, rendah hati, sabar, penguasaan diri. Jadi waktu disakiti rendah hati, maaf ya, kasih senyum, itu manusia roh. Latih hidup kita setiap hari seperti itu. Percayalah kalau sudah lulus, Tuhan tidak akan menahan berkatnya. Hakmu pasti diberikan sama Tuhan. Loh, orang sudah lulus kok, mau diuji apa? Kalau sudah lulus, dunia ini ngalami resesi, saudara resepsi. Percaya saya, akan banyak orang-orang nanti yang sudah lulus secara daging, hidupnya roh, dia tidak akan ngalami resesi dunia, tapi resepsi bersama Tuhan. Itu pasti diketahui. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Apalagi contohnya, lihat ya, orang daging. Kalau ada keadaan yang buruk ya, biasanya orang daging itu pasti bilang gini, aduh kok gini lagi Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan Tuhan? Kok bisa seperti ini? Nah ini orang daging, tidak akan lulus, cobai terus. Iblis bisa lihat tak hidupmu secara daging? Orang yang hidupnya daging itu target iblis untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau orang sudah secara roh, iblis tidak ada lagi kesempatan untuk dicobai lagi. Contohnya kalau orang roh gimana Bu Eli? Waktu keadaan buruk terjadi, waktu tantanganmu semakin besar, orang roh ini akan bilang gini, Tuhan, berkat besar apa lagi yang akan aku terima di balik masalah? Tangkap saudara. Kenapa? Orang roh itu cuman lihat Tuhan dan kebesarannya. Orang hidup daging cuman fokus dengan masalah dan tekanannya yang besar. Tapi kalau hidup kita secara roh, kita cuman lihat, oh Tuhanku besar. Tidak ada alasan untuk aku menyerah, karena aku lebih percaya kepada Tuhanku yang besar daripada faktaku yang buruk. Amin. Yuk lihat, buka ayatnya ya. Saya akan bahas singkat saja. Kita belajar dari seorang Daud. Makanya harga diri itu harus mati saudara. Kalau judul khotbah kita hari ini yaitu Tuhan atau
atau harga diri yang mati. Kalau engkau pilih menjadi pengikut Kristus dan hidup secara roh, maka jelas mulai hari ini harga diri harus habis lenyap. Bukan hanya sekedar dihabiskan, tapi habisnya harus sampai lenyap. Mati sudah. Keset senyum. Hidupmu hari ini ngalami proses daging yang benar-benar keuanganmu sudah hampir engkau tidak bisa. Mungkin dulu bisa nyaman, hari ini semua lagi dipaksa keluar dari zona nyaman. Siapapun saudara, selama kita masih ada nafas di bumi, saudara tidak akan lepas dari masa-masa di mana pencobaan besar sedang menimpa seluruh dunia ini. Tapi kata kuncinya cepat lulus. Cepat lulus. Kalau tidak lulus masuk masa terus diher sama Tuhan. Tidak lulus diulang lagi. Tapi yang sudah lulus tidak apa-apa. Bu Eli sudah lulus kok masih dilanjutkan, tidak apa-apa. Itu artinya Tuhan sedang bawa kita ke next level. Amin. Waktu ada di next level, berkatmu juga di next level. Tenang aja, dia tidak mau berhutang saudara. Yuk kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 9-11. Kita belajar bagaimana Daud yang hari itu dikejar-kejar oleh Saul. Ya, jengkel, sakit hati pasti ada yang namanya Daud ini. 1 Samuel 24 ayat 9-11 ini. Kemudian bangunlah Daud, ya, ini ketika Daud bisa punya kesempatan untuk membalas Saul. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku raja." Saul menoleh ke belakang. Lihat ya, Daud ini mau dibunuh, Daud ini disakiti oleh Saul, dan Daud punya kesempatan benar-benar untuk membalas. Lihat ya, tapi apa yang dilakukan Daud? Justru lihat ya, Daud berlutut. Ini menggambarkan kalaupun kita disakiti hari-hari ini, ngomong kata maaf itu tidak susah saudara. Kalau kita belajar untuk rendah diri, kita matikan daging, walaupun kita tidak salah, kita melangkah untuk merendahkan diri berkata maaf. Ini Daud sampai berlutut saudara. Lihat ya, dengan mukanya ke tanah dan sujud sampai menyembah. Berikutnya, lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" 11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Tidak gampang ya. Orang yang mati harga diri, sekalipun disakiti, dia akan mudah untuk berkata maaf. Dia yang akan menjadi orang yang berdamai terlebih dahulu. Padahal ini orang yang jahat loh saudara. Saul ini kalau sampai mau bunuh Daud, ini orang yang raja tega, orang yang merancangkan yang jahat. Tapi Daud ini luar biasa. Dia bisa sujud sayang dan hatinya masih merasa sayang, kasih. Bagaimana hidup saudara dan saya hari-hari ini? Sudah gak bisa seperti Daud? Lihat ya, karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Buka PowerPoint 3 hal saya. Mungkin saya tidak akan jelaskan semua, saya cari garis besarnya aja.
Hari ini percayalah, kita sebagai anak Tuhan, harga diri itu kadang-kadang jujur. Ibu-ibu kalau nuntut cerai, nuntut pisah, itu urusannya apa coba? Cerai, pisah, mau geram, marah, itu harga diri. Tapi kalau harga diri benar-benar dimatikan total, saudara akan jadi orang yang seperti Daud, disakiti tetap hatinya penuh kasih, saudara. Bisa berdamai. Ini, lihat, bukan ini. Yang Tuhan atau harga diriku yang mati, bukan ini. Tidak sempat saya bahas semua, nanti saya akan bahas lewat Zoom ya. Globalnya aja supaya saudara tahu, bukan ini. Bukan ini. Tuhan atau harga diriku yang mati. Aduh, bisa nggak sekarang ditayang? Bisa. Kok bisa sampai kelewatan ya? Bentar ya. Jadi hari ini 3 hal ini karena sangat penting, makanya saya harus bisa. Tadi sudah komplit kayaknya saya kasih. Harusnya bukan 4. Ada ini, pembalasan adalah hak Tuhan. Sudah? Bisa ya? Yuk sambil persiapan, saya cuma mau bahas gini. Saya juga pernah ngalami hari itu ketika saya juga sakit hati dengan wanita yang merusak rumah tangga saya. Ketika saya hidup dalam kebencian, saya merasa gini, Tuhan, saya sama suami saya bisa ngampuni Tuhan, tapi sama satu orang ini saya gak bisa ngampuni. Saya benar-benar terluka. Bayangin saudara, gak terluka gimana? Setiap dia pergi kemana-mana diposting. Sampai waktu dia hamil, foto USG bayi itu diposting. Orang yang tadinya tidak tahu tentang aib keluarga saya, sampai semua tahu. Teman saya yang ada di Jakarta, di mana itu semua pada tanya sama saya, hamil ya, hamil ya. Setiap kali stres tak saudara? Saya cuma bilang gini, Tuhan, gak bisa saya ngampuni satu orang ini Tuhan. Sulit Tuhan, sudah keterlaluan. Biasanya pelakor, wanita tobat itu kalau dia usik rumah tangga orang, dia itu sembunyi Tuhan. Ini keterlaluan Tuhan. Malah buka aib di mana-mana. Itu membuat pukulan saya. Hari itu saya bilang, Tuhan gak bisa. Tapi suatu kali ketika saya berdoa, ya, Tuhan itu datang dalam hidup saya. Tuhan cuma ingatkan saya gini, kamu jangan sampai salah berpikir. Kok bisa Tuhan? Ini memang nyata manusia, ini kurang ajar Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, kamu tahu aku mati buat siapa? Manusia. Manusia siapa? Berdosa. Termasuk wanita tobat enggak? Oh iya ya. Terus kalau wanita tobat, terima Yesus, terima aku bersorak-sorak enggak? Seluruh malaikat. Oh iya ya Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, kalau kamu musuhi wanita tobat ini, dulu bukan wanita tobat, pelakor ya. Sekarang sudah berubah status ngomongan wanita tobat ya. Siapa yang kamu musuhi? Saya mulai mikir, oh iya ya, berarti engkau sedang berhadapan dengan aku. Aku mati bukan hanya untuk manusia yang suci, justru aku datang untuk orang-orang yang tipe-tipe seperti ini. Oh, dari situ saya mulai bertobat. Sampai suatu kali ketika wanita tobat ini telepon saya. Ya, saudara bisa bayangin kalau wanita tobat ini bisa telepon sambil nangis-nangis ya. Maunya saya maki-maki, kamu biadab kamu ya. Kamu ini manusia apa maunya seperti itu. Tapi ketika saya ingat harga diri mati. Ini bukan musuh saya. Musuh saya tetap iblis.
Dia tetap orang yang dikasihi Tuhan. Seperti Daud ini loh ngomong, aku tidak akan menjama Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, kamu jangan terus sakit hati sama dia. Ini orang walaupun dia jatuh dalam dosa, aku mati buat dia. Dan kalau dia bertobat, aku dan seluruh malaikat surga itu tetap bersorak-sorak. Betapa berharganya. Saya bilang, amit-amit Tuhan, orang kayak gini dikasihi. Tiap hari saya doakan, kok gak cepet wafat toh Tuhan. Memenuhi bumi, buat bumi sesak. Orang jahat ini diambil aja visanya Tuhan. Sudah, tapi Tuhan itu beda saudara. Dia tetap bilang, ini orang yang aku kasih. Jangan main-main. Kalau kamu berharga mulia, ini juga amit-amit Tuhan. Model kayak gini posting USG, ya ampun Tuhan, apa bedanya kamu dengan hidupnya? Apakah dosanya bercaknya besar? Engkau cuma bercak dot karena kamu udah ambil suami orang. Di mata Tuhan, pelakor yang posting nyakitin hati, yang buka aib saya, ternyata Tuhan bilang gini, jangan macam-macam. Ini tetap orang yang aku kasih. Aku mau dia juga bertobat. Dari situ saya bertobat. 3 hal ini loh saudara. Daud itu bisa mencuri hatinya Tuhan. Apa yang dilakukan Daud, yaitu pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang kedua, kenapa Daud mau mati secara harga diri? Jujur, kalau dia tidak menghormati Tuhan, Saul itu sudah dibunuh di depan dia. Jujur, hari ini saudara yang masih kepingin balas dendam sama wanita tobat, berarti engkau tidak menghormati Tuhan. Kalau manusia dia mati buat seluruh manusia, berarti nilai orang yang menyakiti hidupmu itu nilainya sangat berharga. Dia bukan berkorban hanya untuk orang-orang benar yang sudah hidupnya hari ini tidak ambil suami orang. Bukan itu. Saul sekalipun jahat, Daud tahu siapa Saul. Daud tahu siapa Saul. Dia tetap orang yang dipilih. Hari ini saya bisa bersyukur loh saudara. Kalau orang tanya, pernah satu kali teman saya bilang gini, kamu gimana kalau kelihatan wanita tobat itu di jalan? Ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Kamu tonjok enggak? Oh enggak perlu. Loh kok bisa? Wong dia buat susah hidupmu sampai aib disebar-sebarkan. Saya cuman bilang gini, ya saya harusnya bersyukur. Lewat dia, alatnya Tuhan. Hari ini ada Bu Eli dan PD Victory. Ada Eli itu tadi junior ya, yang senior ini, yang junior nanti muncul. Kalau tidak ada dia, wanita satu yang bikin jengkel hati saya tetap ibu sosialita. Tidak ada loh orang luar biasa. Tidak ada ibu-ibu yang tadinya cerewet bawel itu bisa diam 1000 bahasa. Itu sebabnya saya cuma bilang gini, saya harusnya kirim karangan bunga. Saya akan tulis sebesar-besarnya, terima kasih sebanyak-banyaknya karena perbuatanmu yang menyakiti aku. Lahir wanita-wanita yang berkemenangan hari ini. Wanita yang punya hati seluas samudra, disakiti cuman senyum, puji Tuhan, haleluya. Awet muda,
Dulu jujur saya pernah mengalami proses sakit hati. Perawatan dibawa dokter mahal, nggak efek loh saudara. Jujur, saksi hidup yang pernah ketemu saya hamba Tuhan waktu muka saya stresnya itu Pak Moses. Dia sampai ngomong waktu beberapa kali khotbah, saya pernah ketemu Bu Eli waktu hatinya penuh kepahitan, jerawat ini besar-besar. Bu Eli tidak berobat tak? Bu Eli wajahnya gini, ya sudah Pak, obatnya kalah sama sakit hati, tidak mempan. Orang tanya hari ini, Bu Eli sekarang pakai apa? Nggak, itu saya selama pandemi ya ndak bingung mau tarik. Nggak ada waktu sudah. Apalagi pelayanan. Kalau saudara saya tarik saya pasti dirasani nanti. Dijadikan bahan pembicaraan. Hamba Tuhan tarik. Hamba Tuhan operasi, permak duniawi. Nah, susah. Saya ditawari teman saya, ada dokter Ciamik loh El, mukanya bisa awet muda 10 tahun. Oh ya? Terus gimana? Tapi bengkak dulu 2 bulan. Oh sudah enggak bisa sudah. Bengkaknya itu saya tanya, bengkaknya gimana? Wah sudah, mukamu sudah nanti pokoknya besar. Lah kalau saya khotbah Zoom live gimana nanti orang tanya? Ya bilang aja kamu habis digigit binatang. Lah digigit binatang kok 1 minggu ya selesai. Lah ini kalau bengkak 2 bulan mau ngomong apa saudara? Apa saya harus pakai topeng shalom gitu aja? Susah kan? Gak mungkin. Saya percaya hari ini dari aura yang dari dalam, ketika saya keluar punya hati kasih terhadap wanita tobat, terhadap suami yang limited edition, hati saya kasih, saya menghormati Tuhan, dan saya mengabaikan harga diri saya. Nih sudah keset nak papa. Jujur, saya tidak pernah perawatan khusus selama pandemi. Orang bilang gini, mukanya kok kinclong. Oh kinclong, karena yang dari dalam itu keluar. Amin. Ibu-ibu percaya kalau mau awet muda, hari ini hatimu perbaiki. Jadi keset tak apa-apa ini loh. Pembalasan itu haknya Tuhan. Saudara, hari ini percayalah kita menghormati Tuhan. Seperti Daud berkata, Saul ini tetap biji matanya Tuhan. Dia tetap orang yang diurapi. Kita percaya kalau kita lihat pelakor, kita lihat wanita tobat, kita lihat ipar yang menyakiti, saudara bilang gini, ini alatnya Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk aku menjadi karakter Kristus. Aku akan diangkat nanti, persiapannya sebelum jadi raja, diproses dulu. Jadi jangan bilang ini orang yang moyung ya, moyung. Tapi ini orang yang dipakai Tuhan buat saudara dan saya untuk diangkat. Sebelum diangkat, direndahkan dulu. Jujur waktu wanita ini telepon saya sama nangis. Secara emosi iblis mengingatkan, kurang ajar, biadab perbuatannya. Kamu hari ini susah, hidupmu dipembicarakan orang se-Indonesia Raya. Nggak enak loh teman saya kalau bilang, kamu ini ya gosip nasional, internasional, go internasional. Haleluya. Sampai seluruh Indonesia tahu kalau sebut nama Bu Eli gitu, langsung dari Surabaya, gosipnya lebih lengkap tahu. Tapi tidak apa-apa, jujur saudara ya, waktu dia telepon saya bisa tenang, dan yang luar biasa saya tidak marah-marah. Di akhir pembicaraan saya doakan dia. Wah. Saya bilang, yuk saya doakan kamu ya. Mau? Mau. Dan ketika saya berdoa, saya lepaskan berkat. Saya percaya suatu kali dia akan ditangkap Tuhan dan menobatkan banyak pelakor-pelakor wanita tobat
Amin. Amin. Ya, saya tidak lanjutkan lagi karena sudah jam 12. Nanti pembahasannya per item nanti saya akan bahas nanti kalau ada Zoom atau live lagi. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini saudara tidak perlu takut dengan yang namanya harga diri. Yuk, ini cuma pencobaan. Ibu-ibu itu selalu jatuhnya di harga diri. Jujur, ibu-ibu kalau punya suami sering bertengkar, itu cuman koreksinya harga diri. Tidak ada lain. Coba mulai sekarang mati harga diri itu tadi. Pembalasan itu haknya Tuhan. Hormati Tuhan, ya. Saudara, ketika hal itu mengabaikan harga diri, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan itu akan bela saudara dan saya. Amin. Nanti akan muncul, lihat ya, orang lain susah yang sudah lulus dari cobaan ini. Muncul Daud, muncul Yusuf yang dipromosikan Tuhan, yang tadinya cuman gembalain 3 kambing domba jadi raja. Amin. Amin saudara. Kita percaya justru mengucap syukurlah lewat kehadiran Saul dalam hidupmu. Walaupun kelihatannya itu membahayakan posisimu. Wanita tobat itu apa enggak bahayakan posisi saya? Sangat. Saya apa enggak terancam dengan perbuatan yang geser saya, ya? Geser saya. Ini ada kesaksian lucu saudara, ya. Setelah ini yuk pemain musik. Ada seorang pelakor wanita tobat minta didoakan saya. Ya, dalam hati saya gini, puji Tuhan, satu pelakor bertobat, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Ya, saya pikir habis dengar khotbah saya, biasanya ada memang pelakor yang telepon minta doa, dia mau tobat. Puji Tuhan, saya pikir ini juga gitu. Saya tanya, ya mau didoakan apa? Gitu ya. Dia cerita saudara kronologinya gini loh Bu Eli. Saya ini menderita hari ini Bu Eli. Uang gak punya. Terus saya sudah jadi pelakor 21 tahun. Loh Bu, suami yang memelihara saya kaya raya. Loh terus 21 tahun ibu dapatnya banyak, habisnya juga banyak. Oh ya ini, uang jin dimakan jin. Ya, uang panas pasti tidak bakal awet, percayalah saudara. Makanya jangan iri sama pelakor yang dibawa naik, nanti suatu kali habis. Terus habis gitu dia bilang gini, Bu Eli, sekarang saya di titik nadir. Oh kenapa? Bu Eli tahu, tahun ke-6 saya hubungan. Saya bilang, loh Bu, kok hebat ya, 21 tahun enggak bisa tahu suaminya. Kok hebat ya Bu? Ibu pakai cara ilmu apa? Gitu ya. Iya Bu, tahun ke-6 ketahuan Bu. Habis gitu suaminya janji ndak lagi hubungan. Ya sudah Bu. Jadi 6 tahun setelah itu curi-curi sampai 21 tahun. Nah, klimaksnya itu di masa pandemi tahun lalu itu loh Bu. Gimana ceritanya? Dia bilang gini, Ibu tahu, saya ini kan dijanjiin beli sesuatu. Nah, namanya pandemi, dulu sering ketemu di luarnya aman. Lah ini ndak aman Bu Eli lah, wong di rumah ya. Suatu kali dia WhatsApp suaminya orang ini, dia bilang gini, kapan transfer uangnya? Katanya mau beli ini nih. Saudara tahu, istrinya yang baca waktu itu. Istrinya yang baca waktu itu kaget saudara. Dipikir 6 tahun ini suaminya sudah jadi suami yang brengsek, yang baik, ternyata masih curi-curi. Saudara tahu, orang kalau stres tingkat tinggi, hari itu dia langsung jatuh, pingsan dan tidak lama meninggal, putus jantungnya. Dan yang lucunya, si pelakor ini berpikir, waduh, permaisuri sudah tiada, ganti dia akan naik jadi permaisuri. Tangkep ya saudara. Pikirnya kan sudah sah, ini mati kan, ya dia penggantinya, enggak ada lain kandidat, ya kan. Dia pikir waduh sah, enak ini, enggak pakai curi-curi, enggak pakai sembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan adil enggak saudara? Adil.
Tapi justru Bu, pengharapan saya hilang lenyap. Loh kok bisa? Justru karena istrinya mati, dia merasa bersalah. Hari itu juga WhatsApp saya diblok. Diblok, gak dikasih uang lagi Bu Eli. Coba bayangin, dalam hati saya, kapokmu kapan? Rasain lu, bayar harga dalam hati saya. Saya cuma bisa ngomong, ini waktunya bertobat. Gak ada satu kehidupan dosa yang tanpa bayar. Terus kehidupan saya gimana? Saya gak punya apa-apa. Ya salahmu sendiri. Ya itu resiko. Tapi kita percaya kalau ibu ini bertobat, Tuhan punya cara enggak? Oh sangat. Saya bilang yang perlu pertobatan hatimu terlebih dahulu. Jangan mikir dipelihara. Kalau engkau enggak bertobat, terus kejar suaminya orang yang sudah meninggal. Walaupun kau layak, tapi ini harus waktunya bayar harga. Kau enggak bisa bayar, engkau tidak bisa lari. Hidupmu bertobat, Tuhan pasti pelihara. Amin. Yuk bangkit berdiri. Hari ini pulang, harga diri dibuang di tempat ini. Tidak ada seorang yang pulang dari tempat ini bawa harga dirinya, tidak ada. Ya, harga diri mulai dikebaskan semua sudah. Mulai nanti berhadapan dengan siapapun, bukan hanya suami, mertua, ipar, orang-orang sekitarmu yang menusuk hidupmu dari belakang. Engkau sudah tidak perlu lagi hari ini pertahankan harga diri. Kalau engkau hidup sebagai pengikut Kristus, harga diri itu mati, saudara. Hari ini pencobaan, ujian sedang terjadi. Waktu kita bisa lulus secara harga diri, kita akan jadi Daud-Daudnya Tuhan di akhir zaman. Akan ada promosi yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Terutama hatimu harus dijaga. Yuk kita nyanyi satu lagu. Mau beri hati di akhir zaman, kita mau beri hidup, hati kita khususnya, harga diri kita serah terima sama Tuhan. Izinkan harga dirimu hari ini Tuhan yang kendalikan. Kalau dia berkata mati nak, mau dihina, tidak dipandang sebelah mata, maupun kamu dimaki, diapain hidupmu hari ini, belajar pembalasan Tuhannya Tuhan. Hormati Tuhan. Amin. Saudara akan lihat bagaimana hari-hari ini kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan akan bela. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Ini sudah waktunya di mana ujian akhir sedang terjadi buat saudara. Jangan habiskan waktumu untuk perkara yang sia-sia. Cepat selesaikan ujian ini supaya engkau menikmati bagaimana berkat Daud, berkatnya Yusuf itu melimpah atas hidup saudara dan saya, termasuk berkat Ayub. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kesaksian dan firman itu akan mengubahkan kami. Kami tidak akan berkata, siapa aku? Kami tidak akan berkata lagi bahwa kami akan membalas semua setiap perbuatan jahat, baik orang-orang yang terdekat yang menusuk hidup kami dari belakang. Tapi kami akan berkata, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa firman dan kesaksian ini, ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Kami akan hidup di dalam satu tuntunan Tuhan untuk kami hari ini lulus dari ujian, dan setelah itu kami akan bersorak-sorai menikmati hasil kelulusan kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati yang datang ke tempat ini dengan masalah keuangan, baik itu rumah tangga, baik itu sakit penyakit, Tuhan sudah ambil alih. Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Berkati juga Fani dan
Anak yang sudah menyampaikan kesaksian ini, kami percaya kedua hamba-Mu ini akan Kau pakai secara luar biasa. Mereka akan menjadi saksi Kristus di mana mereka Engkau tempatkan. Ada banyak wanita-wanita orang sekitar akan berubah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pengerja dan seluruh pemain musik baik WL yang sudah memberkati kami pada siang ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.